wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku pembicara pada pagi hari ini Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim MA. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah, yang saya hormati pimpinan ranting Aisyah Putat, yang saya hormati takmir Masjid Al-Husna serta jamaah pengajian pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi karena atas berkat rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri pengajian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua gema kalam ilahi, yang ketiga sambutan, keempat penutup. Pertama-tama yakni pembukaan, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya yakni gema kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Danang Samsudin Mahmud. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladzina utul
مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fatihuddin, kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah pengajian yang saya hormati, saya sekalian selamat datang pada Bapak Said Ibrahim selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Inilah saya sampaikan dulu Pak, ini Desa Putat Tanggulangin, ikut cabang Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Putat ini terdiri dari dua kelompok, ini Putat Utara, sana Putat Selatan. Tapi rantingnya hanya satu, tapi kegiatannya masing-masing. Sini punya kegiatan sendiri, sana kegiatan sendiri. Kemudian ngaji akad pagi ini adalah anak-anak muda Muhammadiyah, pemuda yang mengadakan. Jadi pimpinan rantingnya ini tinggal ngikuti anak-anaknya saja. Mohon maaf bagi Bapak, mungkin jamaah hari ini sudah cukup banyak karena pagi banyak teman-teman di ranting lain mengadakan juga kajian akad pagi. Jadi ini kemudian dari pimpinan wilayah, anggota wilayah juga sering yang hadir ngisi di tempat ini. Jadi mungkin Bapak tadi datang lebih awal, kami mohon maaf. Para jamaah yang saya hormati, mari kita bersyukur pagi ini kita bisa ketemu langsung dengan pimpinan kita, pimpinan wilayah Jawa Timur, tentang nanti apa yang disampaikan. Saya selaku pimpinan ranting mohon maaf, inilah usaha kami untuk mengajak para warga Muhammadiyah untuk bagaimana di Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya kami usaha. Kami tidak punya usaha, amal usaha yang pendidikan Pak, hanya TK, tidak punya. Jadi yang punya TK tidak punya lembaga amal usaha yang lain, hanya aumnya berupa musola dan masjid, TPG. Nah, itu. Jadi demikianlah saya ucapkan terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon dengan hormat untuk bulan depan itu datangnya lebih awal. Kami bukan gimana Pak, wong desa niku repot ya Pak. Esuk niku pitike nek dereng diculno kepikiran. Pitike nek durung dipakani kepikiran. Niki wong desa. Nah, mudah-mudahan kalau hari Minggu itu pitike diajak ya, sik yo, aku tak ngaji sik. Ya. Ndak bisa Pak, saya sendiri isyombolah sampai PT iki. Karena napa? Senang sekali dengan kehidupan di desa itu. Mudah-mudahan hari ini saya ingin menyebutkan satu saja, mari kita ciptakan kebahagiaan. Di akhir-akhir ini kehidupan kita semakin ruwet, semakin sulit, semakin bahan-bahan mahal dan sebagainya. Maka yang kita kerjakan, kita usahakan, mari kita bahagia. Kemarin saya mendapatkan ilmu di TV itu begini, saya ingin ngasih baju ke panjenengan, berarti saya harus punya baju dulu. Kalau saya ingin ngasih HP jenengan, berarti saya harus punya HP dulu. Kalau saya ingin ngasih uang, berarti saya harus punya uang dulu. Nah, kalau ingin membahagiakan jenengan, caranya bagaimana? Saya ingin bahagia, maka hari ini marilah kita berusaha membahagiakan orang lain supaya kita ikut bahagia. Termasuk kajian pagi ini, mudah-mudahan pimpinan kita dari wilayah Muhammadiyah ini berbahagia melihat kami-kami yang di bawah ini Pak. Terima kasih. Demikianlah sambutan kami pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni acara inti yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Said Ibrahim MA. Kepadanya saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana dinana wa atamma ni'matahu alaina wa radiya bil islami dinan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk panjenengan semua. Ya. Dan kabar gembira ini selalu saya sampaikan di awal untuk berbagai pengajian-pengajian yang saya diminta untuk ngaji. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Nabi menyatakan man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah benar-benar mempermudah jalan bagi orang tersebut ke surga. Jenengan rawuh teng masjid menika, nggih. Niki setunggalipun perjalanan saking dalem lajeng teng masjid niki. Masuk pada ungkapan man salaka thoriqon. Lalu di sini kepentingan kita ngaji masuk pada yaltamisu fihi ilman. Maka sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah mempermudah, benar-benar mempermudah. Sahhala yusahhilu tashilan. Ya, Allah benar-benar mempermudah jalan bagi orang tersebut ke surga. Jadi kita niki dipun janjeni kalih Gusti Allah menawi purun tindak dateng pengaosan niku dipun gampilaken kalian Gusti Allah mergi teng swarga jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Masjid ini baitun min buyutillah. Masjid ini rumah dari rumah-rumah Allah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitabahu, mereka itu membaca kitab Allah. Tadi dibacakan surat Al-Bayyinah tadi itu. Ya. Niku masuk yatluna kitabahu karena kita mengikuti bacaan tadi itu. Wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka mengkaji kitab Allah. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain dan tidak bukan kepada orang-orang yang ngaji itu ketenangan itu sampai kepada mereka. Nazalat alaihimus sakinah. Gunakan kata nazalat.
Nazalat niku artine mudhun. Nah, mudhun niku langkung gampil timbangane munggah. Nah, ngoten nggih. Jadi ketenangan itu datang dengan cara gampang nggih. Dumateng kita sedaya niki menawi ngaos kados ngaten. Nah, kunci sehat niku nggih sakinah. Tenang nggih. Nggadahi ketenangan manah, punya batin yang tenang, yang damai. Ini kunci dari seluruh kesehatan kita. Dados kesehatan kita niki mulai dari kesehatan batin. Mboten diwalik, menawi diwalik niku istilahnya men sanain corpore sanu, al aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat, jiwa yang sehat terletak pada badan yang sehat. Mboten ngaten, tapi dibalik al jismu salim fil aqlis salim. Ya. Tubuh yang sehat itu terletak pada jiwa yang sehat. Jadi ngaji niki termasuk ya, usaha kita untuk memulai kesehatan kita dari batin kita. Kalau batin kita sudah mudah ketenangan itu sampai pada kita, insya Allah jasad kita, tubuh kita itu akan mengikuti sehat. Nah, niki sing berangkat teng mriki sing langkung tebih niku kadosi kula nggih. Kula wau mantun salat subuh langsung ndonga mawon gak wiritan langsung berangkat. Soale panitiane nulis jam 5.45. Nah kula ndugi mriki jam 5.37. Nah, kok ijek durung akeh wong kemeliwer nggih. Nggih. Dados ngaten. Mari kita biasakan apa yang kita katakan, apa yang kita tulis itu sesuai dengan yang kita lakukan. Ini di Muhammadiyah harus begitu. Kalau memang pengajiannya jam 6:15, diundang jam 6:15. Nah, ngoten nggih. Nah, artinya yang kita ucapkan, yang kita tulis itu sesuai dengan yang kita lakukan. Tadi niku. Nah, kembali ke soal tadi. Dados sakinah niku, as-sakinah niku bagian penting kangge tiyang gesang niku. Nah, wa ghasyiyat humur rahmah. Lalu rahmat Allah itu juga meliputi orang-orang yang lagi ngaji itu. Dipun tambahaken rahmat. Rahmat Allah niku wonten dua kategori. Wonten kalih. Setunggal rahmat ingkang dipun paringaken ya dening Allah dumateng sedaya makhlukipun wonten donya menika. Nah, kaping kalih rahmatipun Gusti Allah ingkang dipun paringaken khusus kangge tiang-tiang ingkang beriman mangke wonten akhirat. Menawi dipun prosentase rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia ini itu 1%. Sedangkan yang 99% itu
nanti diberikan di akhirat dan khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah menika zat ingkang Ar-Rahman, nggadahi rahmat, kagungan rahmat, ingkang rahmat menika dipun bagiaken dumateng sedaya makhlukipun. Ngantos-ngantos niki keranten ketua ranting nggih. Kalau wau cerita ayam. Nggih. Dados ayam menika indukipun nggih, betinanipun nggih, babone niku wekdal ngremi tigan. Niki kula nganggo bahasa Prancis ngeten niki ngertos to nggih. Nggih. Nah, niku lajeng netes. Niku nata sukune, nata sikile niku nggih. Niku ditata tenanan supaya mboten ngicaki anake kala. Napa kok ngaten? Nggih wonten rasa kasih sayang ayam niku dumateng yogane sing tasik enggal netes niku nggih. Nggih ngaten. Nah niki nggih termasuk rahmati Allah ingkang dipun paringaken dumateng makhlukipun termasuk ayam kala wau. Nah mangke wonten akhirat nggih Allah nggih maringi rahmat tapi khusus kangge tiang-tiang ingkang iman. Nggih. Lah niki Gusti Allah menika Ar-Rahim, zat yang maha pengasih. Mboten saged dipun terjemahaken dumateng bahasa Indonesia, datang bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena pengasih dan penyayang itu relatif tidak ada bedanya. Nggih. Mboten sedaya bahasa niku saged menampung bahasa yang lain. Nggih. Ar-Rahman Ar-Rahim niku ndak bisa ditampung dengan terjemahan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kranten artosipun kados ingkang kula terangaken kala wau. Wonten bahasa Jawi enten kunduran montor. Nah, sampean terjemahaken dumateng bahasa Indonesia. Napa saged? Nggih, sampean pikirlah. Kunduran montor. Nah, nggih. Niku mboten enten terjemahane teng bahasa. Nggih. Wonten kathah ungkapan-ungkapan nggih. Ya. Enten ditunu, dipanggang, digoreng nggih. Niku intine ndadosaken makanan jadi matang. Tapi beda-beda nggih. Niku. Tidak semua bahasa memiliki hal seperti itu. Nggih. Kata unta dalam bahasa Arab itu ada 40. Nggih. Ada jamalun, ibilun, nakotun, niku unta, niku sebagian di antaranya. Sesuai dengan yang dituju tadi itu. Dipanggang karo digoreng beda, nggih. Nah, ditunu beda malih. Nah, ngoten niku nggih. Nah. Dados Ar-Rahman Ar-Rahim itu ndak bisa sebenarnya diterjemahkan dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi karena ya supaya tidak panjang-panjang terjemahannya, lalu digunakanlah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah menawi ngaji ngeten niki, kita niki dipun liputi, artinya diliputi niku dibungkus. Nah, terus tidak ada celah
rahmat Allah itu meliputi kita semuanya. Nah, ini maknanya rahmat Allah di dunia ini dilipat gandakan ketika ngaji, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, ngoten nggih. Wa haffathumul malaikah. Banjur kanggo wong sing ngaji-ngaji mau, para malaikat itu mengitari mereka. Ada malaikat yang kita ngaji maupun tidak ngaji tetap ada di sekitar kita. Di kanan kiri kita raqibun atid, mencatat amal baik dan amal buruk kita. Nah, di belakang, di depan dan di belakang itu yang menjaga keselamatan kita. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yakhfadhunahu min amrillah. Surat Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 11. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat di depan dan di belakangnya. Yakhfadhunahu min amrillah, yang malaikat ini bertugas karena diperintahkan oleh Allah, bertugas menjaga manusia. Jadi kita ini dijaga. Ya. Di tafsir disebutkan ada 10 malaikat yang jaga kita itu siang hari dan 10 pada malam hari. Nggih. Dadi niku. Selama kita taat kepada Allah, kita akan tetap dijaga seperti itu. Nah, kalau kita lagi ngaji, ini lalu datang lagi para malaikat yang lain. Bukan raqib atid, bukan malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga keselamatan kita itu. Ya. Ini tampaknya malaikat yang memperkokoh ketenangan kita, menyinari hati kita, karena malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Nah, berikutnya wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut orang yang lagi ngaji tadi. Fi man indah, disebut-sebut, dibangga-banggakan fi man indah kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Jadi sekarang ini Allah lagi menyebut-nyebut kita ini. Ya. Membangga-banggakan kita, dibangga-banggakan kepada para malaikat. Ya. Ya. Mungkin enten sing malaikat sing mungkin nggih enten sing rada ciriwis. Lah niku dek putat niku tiyang ngaji kok dibangga-banggaken to ya Allah. Niku lho pun kathah sing ngantuk ya Allah. Umpami ngoten nggih. Umpami ngoten nggih. Nggih. Niku nggih pun kathah ya sing ngomong kiambek-kiambek ya Allah. Enten malih. Ha niku nggih enten sing utek-utek napa niku sing diutek-utek ya Allah nggih. Iku HP ya jawab Gusti Allah. Mugi-mugi jawaban Gusti Allah dan insya Allah jawaban Allah itu begini. Ya ora apa-apa. Ha nggih, ora apa-apa. Napa mboten napa-napa? Inggih wonten hadis kala wau mboten enten penjelasan sakwise yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum fahum yafhamun, enggak ada. Lalu mereka itu faham, enggak ada. Dadi ngaji niku pokoke ngaji, ha niku nggih. Pokoke ngaji. Mlebu kuping kiwa
Napa terus Melbu kuping kiwa, metu kuping kiwa. Ah ngoten ya. Ampun kuping tengen. Lek kuping tengen niku artine pun mlebet ngoten nggih. Melbu kuping kiwa, metu kuping kiwa, gak sida melbu maksudnya nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Ya. Ngaji niki nggih niku wau. Ada tashil, ada mempermudah, dimudahkan oleh Allah. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Lajeng niki pun mboten enten penjelasane wong sing berangkat mau sing niate golek ilmu mboten enten penjelasane banjur wong-wong mau teka ndung panggonane ngaji mboten enten. Dadi umpami jenengan ngaji mriki lajeng kesasar nang pasar nggih. Ini ku tetap sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Dipermudah nggih dalan. Nggih. Nah, lek wis teka panggonane napa malih panggonane niku masjid banjur wong mau yatluna kitabahu maca kitabe Gusti Allah. Wa yatadarasunahu bainahum banjur wong mau bahas kitab Allah iku. Mongko sakinah diberikan, rahmat malaikat, lalu yang kelima Allah memuji-muji, Allah membangga-banggakan. Nah, sebagian tugas malaikat yang hadir di sini ini memintakan ampun pada kita. Jadi kita niki didongaaken malaikat dipun suwunaken dumateng Gusti Allah supados kita niki diampuni Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Nah. Mboten enten penjelasan banjur paham mboten enten. Kanten niku kula niki ngaji pokoke ngaji. Faham gak faham niku urusane Gusti Allah. Nah, ngoten nggih. Masih umpami ngantuk sedaya, insyaallah mriki kula niki pun longgar. Longgar banget nggih. Longgar banget. Nggih. Mun kula tata nggih, kula tata. Nggih. Rumiyin awal-awal dados dosen tahun 85 itu kalau saya ngajar ada mahasiswa ngomong sendiri saya marahi. Nggih, saya marahi. Nggih. Setelah 3 tahun saya ngajar, saya kuliah lagi ke Jakarta. Nah, di kuliah itulah baru saya sadar kalau dosen lagi nerangkan, lalu kami ngomong sendiri itu nikmat sekali. Nah, ya. Karena itu setelah selesai dari kuliah di Jakarta, saya di sini longgar. Kalau ada mahasiswa ngomong sendiri, saya biarkan saja, sebab mereka itu merasa nikmat. Nah, ya. Jangan dikurangi nikmatnya orang yang telah mendapatkan nikmat itu. Kalau jarakan mawon. Dadi niku. Masih utek-utek HP nggih kula jaraken. Nggih. Sing ngantuk nggih tambah kula jaraken. Nggih. Nggih, mboten ana apa. Nggih, sing penting mriki nggih ditata. Nggih. Nggih lajeng kula terangaken ngeten. Masing-masing kalian itu, para mahasiswa ini telah membuat takdirnya sendiri-sendiri. Nah, membuat takdir masa depannya sendiri-sendiri. Okay. Yang duduk-duduk di depan, yang memperhatikan, mencatat dengan baik, lalu ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, lalu bertanya, ya, maka saya berterima kasih karena kalian yang seperti itu insya Allah akan menjadi penerus kami sebagai dosen. Nah, berarti kalian telah membuat takdir kalian ke depan. Nah. Lalu Pak, yang ngomong-ngomong sendiri itu, yang ngomong-ngomong sendiri itu nanti menjadi penyiar televisi. Nah. Loh iya itu, niku latihane ngomong karo koncone dhisik nggih. Nanti ketika menjadi penyiar televisi itu nggih ngomong dhewe. Ya niku latihane kudu ngoten nggih. Masih enten sing ngomong yang lain-lain tidak didengarkan karena dia nyiarkan televisi kalau Pak.
Nggih. Lah sing anu Pak, yang ngantuan. Yang ngantuan itu telah membuat takdir insya Allah nanti menjadi anggota dewan. Oh enak. Nggih. Nggih. Kok ndilalah minggu berikutnya, akad berikutnya ya. Ketika ngajar itu 90% itu ngantuk semua. Ya. Rupanya mereka itu ingin membuat takdirnya jadi anggota dewan ya. Anggota dewan. Kenapa? Ya anggota dewan itu nanti punya asisten. Asisten itu asisten ahli yang diangkat teman-temannya yang ya kritis yang duduk di depan tadi itu ya. Perlu aktivitas dewan disiarkan lalu berhubungan dengan teman-temannya yang penyiar televisi tadi. Rupanya yang paling tinggi itu adalah yang ngantuan itu ya. Jadi monggo jenengan ngantuan mboten ono apa ya. Insyaallah kita tata di sini. Nah, jadi kita ngaji ini banyak keuntungan-keuntungan itu. Cuma ngeten. Ngaji di Muhammadiyah itu ngajinya ngaji plus. Nah, mboten ngaji titik. Tapi ngaji koma, koma. Niku namine ngaji plus. Sebab Kiai Ahmad Dahlan itu ngaji surat Al-Maun itu sampai 3 bulan. Kenapa? Karena kok murid-muridnya itu enggak ada yang melakukan gerakan. Tidak ada al-harokah. Al-harokah. Akhirnya Kiai Ahmad Dahlan memberikan contoh. Enggak cukup ngaji titik itu enggak cukup. Ngaji itu kudu ngaji koma. Setelah koma itu melakukan sesuatu sesuai dengan ngajinya. Lho ngoten lho nggih. Nah, Kiai Ahmad Dahlan lalu mendirikan panti-panti asuhan. Ngoten toh? Nah, ngaji surat Al-Alaq diteruskan mendirikan sekolah-sekolah. Lho ngoten lho nggih. Dados mboten cukup ketua ranting nggih. Niku wau enggak punya amal usaha, hanya masjid dan TK tadi itu namanya ngaji titik. Nah, harus ngajinya itu ngaji koma. Niki soal iradah mawon, soal kemauan mawon. Kalau ada kemauan, ada jalan, ngoten ta nggih? Kita ini hanya punya kemauan, punya al-iradah. Wa mal insan illal iradah, kata Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi. Manusia itu enggak punya apa-apa, manusia itu enggak ada apa-apanya illal iradah, kecuali kalau manusia itu punya kemauan. Lho ngoten lho nggih. Niki jenengan niki tindak ngriki kan diawali kalian kekajengan kala wau kemauan nggih. Menawi mboten enten karep rasane mboten dugi teng mriki. Nggih. Masya sikile kena asam urat nggih. Niki kan ketok wis lungguhe enggak karu-karuan nggih. Nah, niku tandane kena asam urat nggih. Niku karena punya kemauan tadi enggak menghalangi sampai di sini. Lho ngoten. Nggih. Jadi kita ini ngurus Muhammadiyah itu tadi itu ngaji itu penting. Tapi setelah itu ya harus gerak. Karena ini al-harokah. Namanya gerakan ya, gerakan. Al-harokah al-islamiyah. Gerakan keislaman. Islamnya dicantolkan karo Al-Qur'an hadis sing diji mau. Lajeng geraknya itu ya. Kelanjutan dari ngaji, kelanjutan dari ngaji ini. Nah kalau sudah ada TK, Bustanul Atfal, ya didirikan SD-nya atau madrasah ibtidaiyah.
Mulai mawon nek dereng gadah gedung nggih di sekolah mriki niki tasih enten nggih. Di emper-emperane masjid ngeten niki. Nggih. Rumiyin nggih saderenge enten sekolah-sekolah niku nggih mulai ngeten kok nggih, mulai ngaji-ngaji ngeten nggih. Lajeng terus dibuat sekolah dan sebagainya itu. Itu soal al-iradah. Nggih. Dadi niku. Nggih. Pun mangke menawi ngundang malih kedah enten pameran teng kula nggih dipameraken. Pak, ini sudah punya ya. Ya. Sudah punya gedung untuk madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Ya. Di mana gedungnya? Itu Pak, sudah ada tulisannya plangnya. Di sini mau dibangun gedung, nggak apa-apa. Itu namanya memulai, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ditolong dening Gusti Allah. Jadi yang seperti itu. Kula niki berusaha mendengarkan sungguh-sungguh pidato-pidatonya para pimpinan. Apakah itu pimpinan ranting, cabang, PDM, termasuk pimpinan pusat, direktur rumah sakit, kepala sekolah, rektor, saya dengarkan betul. Ya, untuk melihat punya iradah besar atau enggak, nah, gitu ya. Iradah besar niku, kekajengan sing gede padahal gak duwe apa-apa. Ah niku al-iradah al-kubra. Mboten gadah napa-napa tapi terus gadah kemauan. Di surat Yasin ayat 1 hampir terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, sak temene ya perintah Gusti Allah, innama amruhu, amrun itu kalau jamaknya umur itu artinya perkara, urusan. Tapi kalau jamaknya awamir itu artinya perintah. Innama amruhu, ada amrun di situ, amruhu. Karena di belakang nanti ada kata kun yang itu perintah, maka amrun di sini artinya perintah. Sesungguhnya perintah Allah, ya. Innama amruhu idza arada syai'an, kalau Allah berkehendak pada sesuatu, untuk adanya sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun, Allah cukup menyatakan, mengatakan, memerintahkan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Sesungguhnya perintah Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, itu Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Laisa min kalamil arabi syai'un huwa ahwanu min dzalika wala ashalu. Tidak ada dalam ungkapan bahasa Arab, termasuk ungkapan bahasa Indonesia saja nih. Ya. Ungkapan yang lebih mudah dan lebih gampang daripada sekedar mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi Allah pun memulai sesuatu itu dari iradah. Ya, hanya kalau iradahnya Allah itu ada jaminan itu akan terwujud dan Allah cukup mengatakan kun fayakun. Ya, niki artinya Allah maha hebat, nggih. Maha hebat. Niku artine pemahaman kita terkait dengan soal iman. Tapi pemahaman kita terkait dengan soal kehidupan, ya, termasuk bicara fungsi agama, fungsi ayat itu bagi kehidupan,
ialah supaya kita mengikuti cara Allah itu, takhallaku bi akhlaqillah. Ikuti cara Allah seperti itu. Maka mulai dengan kun, ya, maka fayakun. Kalau Allah segera seperti itu, kalau kita boleh jadi kita harus mengatakan kun berkali-kali, tapi nanti insya Allah fayakun, gitu loh, nggih. Jadi gitu, nggih. Nah, ini ya, sudah punya masjid besar seperti ini, nah, tinggal diteruskan, ya, diteruskan. Karena kekuatan Muhammadiyah itu tidak sekedar kuat dalam konteks ngaji, tapi juga kuat dalam konteks mewujudkan apa yang dikaji itu untuk kehidupan real, untuk fungsi real bagi kehidupan. Bagi kehidupan. Pun lah, pokoknya sampai mulai karo karep. Nah, supaya cepat terwujud, supaya cepat wujudnya. Lek ngenteni umpamane wau kepingin gawe madrasah. Ngenteni wong sedekah kok suwe. Nggih. Kok suwe? Ono tapi kok mek titik. Nggih sampean wadul teng Gusti Allah. Nggih. Wadul teng Gusti Allah. Nggih. Ya Allah, kalau sampai 1 bulan ini belum banyak yang kami dapat, maka saya akan hutang ya Allah, ya, atas namamu. Nah, ngoten nggih. Supaya cepat ya Allah, nggih. Nah, ngoten. Nggih. Niki cabang-cabang niki sajane kula dikengken nyuwun niki sing dijaluk fungsi agama bagi kehidupan, nggih. Tapi kula rungokaken pidatone ketua ranting wau, kok akhirnya kula obah mawon nggih. Ya napa memberi semangat kepada kita untuk meneruskan pengajian tadi itu dengan pengajian plus tadi itu nggih. Nah, enten cabang-cabang yang maju, sangat maju, sedang-sedang, dan ada yang enggak maju blas ngenten. Ngenten ugi ranting nggih ngeten. PDM nggih ngoten, PWM nggih ngoten. Nggih. Ngoten. Enten setunggal PWM di luar Jawa sana punya 1 universitas, punya 1 rumah sakit. Sementara kita di Jawa Timur punya 8 universitas, bahkan punya juga sekolah tinggi dan institut, itu 15 institut. Ditambah dengan 8 berarti ada 23-an. Sementara PWM yang lain hanya punya 1 universitas, punya 1 rumah sakit. Berarti ada yang maju betul, ada yang sedang, ada yang terbelakang. Nah, setelah kita lihat-lihat tadi itu, yang pertama tadi itu mboten gadah kekajengan, nggak punya impian, nggak punya al-irodah. Ya. Kalau toh punya al-irodah, al-irodahnya kecil-kecil. Tidak al-irodah al-kubro, tapi al-irodah as-sugro. Jadi di situ. Nah, padahal tadi itu menungso niku, ya, termasuk Muhammadiyah itu enggak ada apa-apanya kecuali kalau punya al-irodah. Nah, niki wau kula diceritani tentang Mas Nidhom. Nah, nggih, pinten wau sing cerita. Ya, sering ngaji sini napa-napa ngaten nggih. Gitu. Mas Nidhom niku bapake niku namanya Ahmad. Sudah almarhum, mungkin 3 atau 2 tahun yang lampau. Ya, dulu beliau itu tinggal di Pacet, Mojokerto. Saya juga dari Pacet. Ketika itu kerjaannya itu tukang. Ya, tukang. Nah,
sering kalau ketemu saya, mungkin karena tahu saya itu sekolah, sekolah, kuliah dan sebagainya, itu kalau ketemu, itu sering nyampaikan gini, sakjane aku kepingin kursus bahasa Inggris. Tukang kepingin kursus bahasa Inggris. Jadi rasanya hati kula wong tukang kursus bahasa Inggris barang. Jadi kula niku ngoten waktu niku. Baru belakangan itu saya menyadari saya keliru. Saya keliru. Napa? Nggih leres ngantos wafat mboten atos kursus bahasa Inggris. Mboten atos. Tapi dek mrikine kan enten al-iradah kala wau, nggih. Kemauan tadi untuk kursus bahasa Inggris ini kan wonten toh. Kira-kira 4 tahun yang lalu salah seorang anaknya itu kuliah di Jerman. Ya Allah, tukang anaknya kuliah di Jerman. Nah yoga-yogane sing sanes-sanes, nggih ngoten. Sarjana-sarjana ada 1, 2 saja atau 3 yang tidak. Tapi banyak kemudian yang seperti itu. Nah lajeng kula mikir, oh iku mungkin mergo bapakne duwe karep sing kados wau. Yogane sing kuliah teng Jerman niku pengantare kalau ndak pakai bahasa Jerman ya pakai bahasa Inggris. Yang dulu bapaknya punya kemauan kursus. Lho ngoten lho nggih. Niki real konkret nggih, konkret. Nggih. Enggak ada kemauan. Dek Ngawi ngriko Pak, Ngawi. Niku dek pinggir mergi ngeten, mergi ageng, mboten mergi ngeten, mergi ageng. Niku enten tiang tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Nggih. Nah, jam 12 dalu wekdal sare, wekdal tilem sare. Niku enten sing tiang sing beto mobil, bawa mobil bangunkan orang itu. Lalu orang itu bangun. Lalu sing gadah mobil wau nuwun tolong supados bane mobile ditambal, pergo bocor. Ditambal jam 12 lalu. Nggih. Matur ngoten, sorene niku jam 12, sorene nggih. Niku tiang sing nggawa mobil kala wau, sing ngasta mobil kala wau balik teng Ngawi kala wau. Lajeng terus tanglet. Pak, sampean ingat saya? Dipun tinggal ingatan? Enggak. Mosok enggak ingat? Enggak. Saya yang tadi malam itu datang jam 12 itu. Oh, mohon maaf ya. Karena pada waktu itu gelap, hanya ada lampu untuk nambal ini saja. Saya enggak perhatikan itu. Terus, lho lajeng kok sampean wangsul mriki malih? Napa bani bocor malih sing kula tambal wingi? Oh mboten, mboten. Lajeng lah napa sampean balik mriki? Mboten, kula kepingin ngomong-ngomong mawon. Lajeng tanglet. Sampeyan niki nambal ban. Napa ibu lari-lari enggak ada usaha sanes? Mboten. Napa sampeyan enggak ada sawah? Mboten. Napa ibu lari-lari dodolan? Mboten. Lajeng cukup hasilnya nambal bang ngeten niki kangge sehari-hari. Nggih alhamdulillah. Sak mboten-mbotene dicukup-cukupaken. Nah, ngoten nggih. Terus tiang sing gadah mobil wau cerita akhirnya tanglet ngeten. Sakjane sampeyan niki duwe karep apa? Ya, urip sampeyan iki duwe karep apa? Nggih. Tiang tambal ban niku wau rada isin-isin dedek, malu-malu, nyebutkan sejatose kula niki sakjane urip niki kepingin lunga kaji. Sampeyan wis nabung. Nah. Lah dos pundi nabung, nggih. Kalau wau pun kula matur niki nggih dicekap-cekapaken. Dados mboten gadah sing ditabung.
Nggih. Lajeng tiang sing punya mobil tadi menawi ngaten, kalau begitu sampean pergi haji. Napa Pak? Sakjane krungu tapi terus napa Pak? Nggih, sampean lunga kaji. Lunga kaji dos pundi? Nabung mawon dereng saged kok. Mboten. Sampean lunga kaji, kula sing bayar. Nggih. Yang niki nggih tasik tanglet. Napa Pak? Nggih, kuwatir keliru sing dirungokno wae nggih. Ya, ya. Saya yang akan membiayai. Kok bisa gitu? Ya, karena tadi pagi itu saya tender di Surabaya. Nggih. Ya, saya menuju Surabaya tadi malam itu, pagi-pagi saya ikut tender dan alhamdulillah saya menang. Dan tadi malam itu kalau tidak sampai tembel, padahal sudah beberapa saya cari tidak mau bangun, lalu sampean kok mau bangun, maka saya bersyukur kepada Allah, ya, menang tender dan saya akan ya membiayai sampean untuk pergi haji. Nah, cobi saat ini monggo kita renungaken, ya. Orang tukang tambal ban, tapi duwe karep lunga kaji, lho ngoten lho nggih. Kalau lihat kondisi objektif, nggih, kondisine nggih, niku karepe niku keduwuren, ngertos nggih? Keduwuren wong tambal ban kok lunga kaji, nggih. Dados niku Bapak, niki pelajaran bagi kita orang-orang Muhammadiyah. Semuanya dimulai dari al-iradah tadi itu. Nggih. Ngaten. Nah, sak sampunipun gak ada al-iradah niku wau, nggih niku. Nggih, ya napa carane mewujudkan. Nggih. Nggih, sampean ngucapkan kun. Nah, kun niku mboten usah diomongno tapi usaha, nggih. Usaha-usaha termasuk njaluk nang Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Nah, kok suwe gak dikekeki karo Gusti Allah, utang atas nama Allah. Oh, ngoten. Di Sidoarjo ini ada cabang yang menjadi cabang pernah menjadi cabang terbaik di Indonesia. Nggih. Sepanjang. Cabang sepanjang. Di Lamongan itu cabang Babat. Sepanjang itu waktu Muscam, musyawarah cabang tahun 2016 itu memboyong ranting-rantingnya itu untuk Muscam di Lombok sana. Di Lombok sana. Di sebuah hotel di Lombok sana. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini alhamdulillah ketua cabang Tulangan nggih. Tanggulangin enggak datang ya. Kalau datang tersinggung nanti ya. Jadi yang seperti itu, punya rumah sakit Khadijah. Ya. Punya SMP Megah. Saya kalau lewat dari tol dari arah di luar Surabaya masuk Surabaya dari Mojokerto itu saya lihat dan merasa di sini ya Allah ini ranting punya cabang tapi punya amal-amal usaha yang begitu besarnya. Cabang Babat niku 2 tahun yang lampau itu menyelesaikan rumah sakit yang kedua. Rumah sakit yang kedua ini besar di pinggir jalan Babat, ya. Kanan jalan kalau dari Surabaya, kanan jalan Megah. Ya. Itu habis 65 miliar. Sekarang ini ketua cabangnya kemungkinan masih punya hutang sekitar 55 miliaran. Nah, punya hutang. Oh, ngoten lho nggih. Nah, ketua cabang. Cabang Mojo Agung di akhir tahun 2021 juga dilonsing dibuka rumah sakit baru itu habis 24 miliar. Sekarang ini kemungkinan masih punya hutang 21 miliar. Ya, 21 miliar.
niku cabang. Nggih. Lah ranting mosok utang 5 miliar tae gak wani. Ya. Gak wani. Napa malih mpun niki lak di akhir-akhir to. Niki mantun muktamar lah mungkin ya, Muswil. Kemudian PDM ya, PDM. Ya, Muspim di PDM itu Muswil, Musda, setelah itu Muscam, setelah itu Musram. Nah, kan dilungkas mari. Sakniki sampai nang bank utango. Engko sing nanggung kan kepemimpin berikutnya. Ngono. Diwarisi hutang. Tapi hutangnya ketok hasilnya ngoten lho nggih. Jangan mewariskan organisasi ini pada pengurus berikutnya dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya amal usaha. Ampun. Jadi ngoten, nggih. Nah, jadi diwariskan pada berikutnya niku. Nah, jangan mewariskan dalam keadaan lemah. Nggih. Dadi niku. Nah, nggih. Pun ngoten nggih Ketua Ranting nggih. Nggih. Niki bagian tugas pimpinan wilayah. Niku tugasnya namung setunggal. Mengolok-olok pimpinan di bawahnya. Nah. Maidu. Nggih, diolok-olok. Nggih. Kira-kira 3 bulan yang lampau ketika ke Jember, ke PDM Jember, ya, itu lalu saya diajak ke bangunan yang sedang diproses, ya, lalu mengatakan insya Allah pada bulan Agustus, insya Allah hari-hari ini, bangunan tersebut akan diresmikan sebagai rumah sakit Muhammadiyah Jember. Lalu PDM mengatakan, terima kasih Pak Saad. Kok terima kasih? Iya, bukankah 4 tahun yang lampau Pak Saad olok-olok kami? Ya, mosok PDM kok enggak duwe rumah sakit? Lalu saya kasih contoh pada waktu itu, Lamongan itu, ya, kabupaten yang masuk pada 10 besar miskin di Jawa Timur. Lamongan, Bapak, itu kabupaten yang masuk kategori miskin untuk 10 besar. Ya. Bahkan sampai sekarang. Tapi Muhammadiyahnya itu masuk yang terdepan dengan berbagai amal usaha. Rumah sakit Muhammadiyah yang kita punya 84 rumah sakit dan klinik ya di Jawa Timur. Itu yang paling besar itu di Lamongan. Ya, ada 4 rumah sakit tadi. Di kota ada 2, lalu di Babat ada 2. Itu rumah sakit Muhammadiyah yang terbesar di Jawa Timur, insya Allah yang terbesar di Indonesia. Padahal orangnya orang miskin-miskin, loh gitu ya. Jember itu tidak termasuk. Makanya saya olok-olok itu pokoknya sehabis-habisnya ya. Wong nggak masuk 10 besar kok. Muhammadiyahnya kok melempem ora iso nggawe rumah sakit. Nah, 3 bulan yang lampau mereka membanggakan itu, memamerkan ke saya. Saya diajak ke situ. Ya. Dan dia mengatakan insya Allah nanti ya Agustus itu kita resmikan dan ini menjadi rumah sakit swasta yang terbaik di Jember. Oh, gitu loh. Jadi itu soal irodah, Bapak, soal kemauan, soal keberanian. Ya, nggak ada kok ceritanya Muhammadiyah punya pinjaman atas nama Muhammadiyah lalu ndak bisa membayar, nggak ada.
andai kata terjadi, kita yang di pimpinan itu akan mengatasi itu. Ya. Dulu Pasuruan, Probolinggo ya, punya rumah sakit, lalu mau memperluas. Di depan ada hotel yang mangkrak, lalu dijual. Lalu tidak punya pinjam bank lama, ya, nunggu cairnya sementara hotelnya minta segera dibayar. Ya PWM nelpon ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Kediri supaya dipinjami, ya, pinjami. Ya dipinjami. Memang yang merintahkan PWM, ya. PWM punya otoritas, punya power, ya, jadi gitu. Nah, ada amal usaha di Kabupaten Madiun punya hutang pada sebuah bank, lalu 1-2 bulan tidak bisa bayar, ya, tidak bisa bayar, lalu dimarahi oleh bank. Maka Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersinggung, ya, maka bank itu bukan yang di Madiun, tapi yang di pusat, ya, itu diundang ke Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu cerita bahwa itu dimarahi, saya tidak terima itu dimarahi. Ya, saya bayar. Universitas Muhammadiyah Malang akan bayar itu dilunasi. Tapi kami setelah itu tidak akan pernah berhubungan dengan bank sampean. Wah, jadi rotok ngancam-ngancam Dedek. Penting ya. Jadi itu. Jadi insya Allah selesai. Jadi gitu loh. Ya. Nah, lalu anak-anak kita di sini SD-nya, Mata Hidayahnya kemana? Ya. Ya, kan lek ado-ado kan ya luwe enak gitu ya, enggak usah ado-ado. Ya. Ya. Iya. Hah? Iya, ranting sini enggak ada kan? Oh itu yang penting. Ya, sampean kok enggak paham sih? Enggak paham ya. Enggak paham ya. Jadi di situ ya, jangan bangga tentang yang dimiliki oleh orang lain. Banggalah yang kita miliki ya, supaya bangga itu tadi ya. Jadi tugas kami itu ya, membawa ini. Karena inilah namanya bermuhammadiyah, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Ya. Jadi yang di situ ya, insya Allah ya, kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ditolong. Ya, yang harus juga kita pahami, nun sewu, Muhammadiyah itu besar, Bapak, besar, ya, bukan organisasi ecek-ecek, bukan. Muhammadiyah itu besar. Tanggal 18 November tahun lalu, milad Muhammadiyah ke 109, ya, pakai tahun miladiyah, ya. Itu beberapa PWM karena masih COVID, ada COVID, diundang ke Jogja, ke Universitas Muhammadiyah Jogja, termasuk Jawa Timur. Saya hadir. Saya dengarkan betul pidatonya Pak Haidar, amanah, ya, termasuk khitoh, garis ke depan. Ya, selesai beliau berpidato, beliau meresmikan beberapa amal usaha Muhammadiyah secara virtual. 2 di antaranya UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Jadi Muhammadiyah punya universitas di luar negeri. Yang kedua MEC, Muhammadiyah Australian College, sekolah Muhammadiyah, sekolah yang dimiliki Muhammadiyah di Australia. Ingat saya tanahnya 10 hektar yang dibeli oleh Muhammadiyah di Australia sana. Ya, beberapa waktu yang lampau telah dibuka itu, diresmikan oleh Pak Haidar tadi itu secara virtual. Dan peresmian itu disaksikan oleh Presiden, oleh Menteri PMK,
Menko PMK Profesor Dr. Muhadjir Effendi, lalu Seknek Sekretaris Negara Pak Pratiknya. Saya dengarkan juga baik-baik pidato Pak Jokowi. Intinya Pak Jokowi mengapresiasi Muhammadiyah, menghargai Muhammadiyah, dan berterima kasih pada Muhammadiyah. Bahkan sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa istana melalui Seknek itu di samping menghargai Muhammadiyah, berterima kasih, juga quote and quote ya, menyatakan dalam hal punya universitas di luar negeri, maka Muhammadiyah telah mendahului negara. Inilah. Jadi Republik Muhammadiyah ya, itu telah punya universitas di luar negeri. Sementara Republik Indonesia belum punya, loh gitu loh ya. Jadi besar Bapak ya. Ada 28 negara yang di dalamnya sudah ada Muhammadiyahnya. Gitu loh. Ya, di Taiwan itu juga ada. Di Amerika ya. Di Inggris, di Australia, tentu Malaysia dan sebagainya, di Jepang. Itu kita punya cabang istimewa Muhammadiyah. Ya. Bahkan ada pimpinan ranting Aisyah di istimewa Aisyah, pria, pimpinan ranting istimewa Aisyah di Malaysia. Nah di Amerika, kalau sebuah organisasi keagamaan itu diakui oleh negara, maka negara punya kewajiban untuk ya ikut membiayai, mendanai. Dan Muhammadiyah sudah diakui sebagai organisasi Islam di Amerika pada masa Joe Biden ini. Jadi cabang istimewa Muhammadiyah di Amerika itu antara lain didanai juga oleh negara itu. Padahal Amerika itu negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara. Indonesia ini bukan negara sekuler. Orang juga menyebut bukan negara agama. Tapi harus diketahui Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu ya agama. Agama, ya. Muhammad Hatta maupun Profesor Zahid Tapi dari UNER itu menyatakan ketuhanan yang Maha Esa itu agama. Ya. Tidak boleh ada ya, sila kedua, ketiga, keempat, kelima yang berlawanan dengan sila pertama. Undang-undang dasar tidak boleh berlawanan dengan Pancasila, lebih-lebih dengan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah tidak boleh berlawanan dengan Pancasila, tidak boleh apalagi berlawanan dengan sila pertama tadi. Maknanya walaupun Indonesia disebut bukan negara sekuler, bukan juga negara agama, tapi hakikatnya mestinya ya Indonesia ini negara yang menjunjung tinggi agama. Sekalipun begitu tidak ada aturan, tidak ada undang-undang yang menyebutkan negara punya kewajiban mendanai organisasi-organisasi keagamaan. Tidak ada. Jadi masih lebih maju Amerika walaupun sekuler tadi. Nah, jadi ini yang juga perlu kita tandaskan. Sekali lagi kembali ke soal tadi, itu Muhammadiyah itu besar. Ya. Jadi besar. Ya. Nah, karena itu kita juga harus menyadari kita ini berada pada rumah besar namanya Muhammadiyah. Maaf, ya saya nyimpulkan organisasi keagamaan itu yang paling kaya dunia akhirat itu Muhammadiyah. Betul, ya.
sampean bikin TK tadi ya, TK itu, kan itu TK-nya Muhammadiyah atau Aisyah ya. Begitu sampean sebut Muhammadiyah atau Aisyah, itu bukan milik jenengan lagi, itu milik Muhammadiyah, milik Aisyah. Oke. Yang lain-lain bikin yayasan, ya, bikin yayasan termasuk yayasan pondok pesantren, sekolah, universitas itu yayasan, ya. Nanti itu untuk siapa? Ya untuk yang ada di yayasan situ. Keuntungannya, profitnya untuk yang di yayasan. Kalau pondok pesantren diwariskan ke anaknya, oleh kiainya, kan begitu. Muhammadiyah tidak. Ya. Apa kepala sekolah nanti mewariskan itu ke anaknya? Ya tidak. Ya. Itu milik Muhammadiyah. Jadi semuanya milik Muhammadiyah. Okay. Jadi di sini, ya. Maka mari kita sadari akan kebesaran Muhammadiyah itu. Kalau kita menyadari, kita akan punya al-iradah yang juga besar, ya. Jadi seperti itu. Wah, kita ini tidak punya apa-apa. Janganlah kami dipaksa-paksa untuk bangun begini-begini. Ya akhirnya enggak dipaksa, ya enggak ada sampai kiamat, enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Karena enggak ada iradah. Tapi itu kalau dilakukan dan kita merasa besar, ya, itu insya Allah ya, insya Allah ditolong. Ya. Kita akan mengakhiri pidato dengan nasru minallah wa fathun qarib. Nggak saya teruskan dengan salam nanti. Wassalamualaikum selesai ya. Ya. Nasru minallah wa fathun qarib. Ya, ada pertolongan dari Allah dan kesuksesan yang dekat. Itu kalau kita sudah berpayah-payah, kalau kita sudah berusaha keras, ya, itu baru pertolongan Allah itu datang, ya. Jadi seperti itu. Nah, karena itu marilah kita gunakan Muhammadiyah ini sebagai wasilah kita untuk berjihad. Wasilah kita untuk berjihad. Ya. Tanpa kita melakukan jihad, ya, itu kita ditegur oleh Allah, bahkan sekedar punya pandangan nanti kita masuk surga. Nah, jadi kita punya pandangan nanti kita masuk surga, itu sudah ditegur oleh Allah. Di surat Ali Imran 142, am khasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Ya. Kita mengira saja itu tidak boleh ini ya. Adakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum menyaksikan kalian itu berjihad dan kalian itu konsisten dengan jihad kalian. Am khasibtum an tadkhulul jannah di surat Al-Baqarah 214. Am khasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal penderitaan, kepedihan, kegoncangan hidup belum menimpa kalian sebagaimana telah menimpa pada umat-umat yang dahulu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasul itu setelah mengalami semuanya itu lalu mengadukan halnya kepada Allah. Mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, maknanya dekat kalau kita sudah jihad. Jihad itu badlul juhdi, ya, ada kata ijtihad. Kalau untuk mendapatkan hukum itu namanya ijtihad. Kalau untuk suksesnya sesuatu itu nama umumnya adalah jihad. Ya, jihad.
Maka inilah ya. Dan jihad di Muhammadiyah itu pertama jihad mencerdaskan bangsa. Yang kedua menjaga kesehatan bangsa, termasuk juga jihad untuk mengatasi problem-problem sosial termasuk problem ekonomi, kemiskinan dan lain sebagainya. Ini jadi jenengan semuanya itu termasuk ngaji ini harus dianggap, harus kita yakini menjadi bagian dari jihad kita supaya kita tidak ditegur oleh Allah hanya sekedar punya perkiraan kita masuk surga tadi. Jadi yang sekarang duduknya tidak karu-karuan, sekarang sudah asam uratnya tambah dan sebagainya, ini bagian ya yang dulu menimpa umat yang dahulu, nah, sekarang ya supaya. Tapi hampir enggak ada apa-apanya yang kita terima itu, Bapak, ya. Penderitaan, kegoncangan itu enggak ada apa-apanya. Nabi hijrah, ini juga tahun di bulan Muharram, itu dari Makkah ke Madinah itu naik onta. Berapa jaraknya? 450-an kilometer. 450-an kilometer naik onta. Dikejar-kejar lagi kan gitu kan? Ya. Karena ketika ada di Gua Thur itu juga mau didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, mau dibunuh dan sebagainya. Coba kita renungkan, ya. Kita renungkan seperti itu. Dulu ada hijrah ke Habasyah, ya, termasuk Utsman bin Affan. Itu saya lihat di Google, Habasyah itu di Ethiopia. Saya lihat di Google, Makkah dengan Ethiopia itu jaraknya 4.000 sekian kilometer. Coba kita renungkan, itu bagian dari jihad mereka. Nah, kita tidak ada apa-apanya, ya. Ya, kalau hanya dikejar-kejar bank karena punya hutang itu nggak ada apa-apanya. Ya. Kan seringkali kita mulai dengan begini, ketua ranting dan jajaran punya sertifikat. Sertifikat itu digadaikan ke bank. Lalu ya gunakanlah bank syariah ya kalau khawatir kena riba dan sebagainya ya, yang punya pandangan bahwa bunga bank itu riba. Ya. Tapi kalau pinjam itu enggak akan kena riba. Ya, yang dicela pada masa Nabi itu orang yang meminjami yang lalu berlipat-lipat itu kemudian harus bayarnya itu. Enggak ada celaan bagi yang pinjam. Ya. Jadi yang seperti itu. Nah, karena itu tadi itu pinjamnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Ya Allah, saya nunggu Engkau berikan secara cepat kok lambat ya Allah. Jadi mohon izin untuk pinjam ke bank. Nah, gitu ya. Nah, jadi kok enaknya gini saja ya. Nanti kalau saya diundang, saya akan tanya lebih dulu. Ya, setelah ngaji itu ada gerakan atau enggak? Ketika dijawab belum Pak, mosok sekedar beli tanah 1 meter persegi aja ora iso. Ya, lalu di situ ya undang ketua PWM peletakan batu pertama untuk madrasah ibtidaiyah. Ya, cuma 1 meter saja. Ya, pasirnya ambil dari Kali Porong, ya, semennya kan paling hanya sedikit saja ya. Nanti saya tinggali uang 10.000 dapat 1 kilo, ya, 1 kilo semen. Lalu cari batu, peletakan batu pertama, tulis di situ, di sini akan dibangun madrasah ibtidaiyah, ya, Muhammadiyah yang terbaik di Sidoarjo. Nah, ya. Orang kan lihat ya, lihat, wih Muhammadiyah mau bikin seperti itu, ya ranting putat, nah putat nih, ranting putat, dikira tanahnya kabeh, tiba tanahnya mek 1 meter persegi mau, sampai suwe kok, pelangi mau kok cete tambah hilang, ya, jari ngomong sing liwat, Muhammadiyah. Yang gawe ngene kok gak mari-mari ae ngono ya. Jadi gini ya, itu kan masalah. Ya. Mau bikin sekolah yang terbaik di Sidoarjo
Ya. Hanya punya tanah 1 meter persegi. Ya, itu kan masalah. Masalah toh nggih? Nah, disitulah nguji ketakwaan kita. Kalau kita takwa, masalahnya itu diselesaikan oleh Allah, gitu loh ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 akhir dan awal ayat 3 ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau al-iradah itu enggak terwujud, ya berarti masalahnya tidak diselesaikan oleh Allah. Kenapa tidak diselesaikan? Ya takwanya tidak ngefek. Nah, gitu ya. Kalau takwanya ngefek seperti itu. Mohon maaf saya cerita tentang ini ya. Ini saya enggak ridho loh ya. Ngaji sini 1 jam itu enggak ridho. Saya berangkatnya itu habis subuh langsung berangkat ya. Sampean kan baru saja berangkat ya. Ya. Mosok iki ono sing mikir petik kaya ngene ya. Dadi nggih. Nah, tahun 18 ya. Jadi sekitar 4 tahun yang lampau. Saya ngaji di bulan November di Masjid Al-Fatah Tulungagung. Masjidnya sekian. Ya, sekian nih. Nah, sudah lama sekali pengajian akad pagi di situ, yang hadir itu di masjid penuh, di luar penuh, di jalan-jalan. Sudah lama. Sehingga pada bulan November itu pimpinan daerahnya itu sebelum saya naik ke podium itu cerita, "Pak, masjid ini mau kami bongkar." Loh, kok dibongkar? Iya, Pak. Karena itu yang ngaji kayak begitu tidak tertampung. Kami akan bikin 3 tingkat masjid ini. Baik. Ya. Lalu sampean sudah hitung habis berapa? Sudah, Pak. Habis berapa? 6 miliar, Pak. Baik. Sampean punya uang berapa? 19 juta, Pak. Oh, duit 19 juta mau bangun 6 miliar. Ini kan masalah. Masalah toh. Tapi saya puji. Ya. Jadi Muhammadiyah itu bikin masalah. Jangan tidak ada masalah. Ya, jangan di sini damai karena nggak ada masalah, jangan. Ya. Jangan kita damai di sini tenang dan nggak ada masalah, itu bukan Muhammadiyah. Ya. Kalau pimpinan Muhammadiyah itu tidurnya nyenyak, nggak ada masalah, ya, jangan memimpin Muhammadiyah. Gitu loh ya. Jangan memimpin Muhammadiyah. Ya. Jadi yang seperti itu, ya. Nah, di ini, ya. Nah, apa yang terjadi di Tulungagung? Ya, setelah itu saya naik ke podium. Kira-kira ceramah 1,5 jam. Saya itu turun. Begitu turun, sebagian orang berdiri, lalu jabat tangan. Enggak ada satupun yang nyium tangan ya, ini orang Muhammadiyah ya. Tapi jabat tangan. Ada 1 orang jabat tangan, itu enggak dilepas-lepas, tangan saya enggak dilepas-lepas. Ya, akhirnya saya betul-betul saya perhatikan gini. Lalu orang itu mengatakan, "Pak, tadi saya dengar apa yang dikatakan oleh PDM tadi. Ya, dan saya akan sumbang 10 miliar. Saya agak meragukan pendengaran saya ya. Lalu saya tanya, "Apa, Pak?" "Ya, mau saya sumbang 10 miliar. Tadi berapa? 6. Tidak sampai 1,5 jam, 1,5 jam lebih sedikit sudah diselesaikan oleh Allah. Bahkan penyelesaiannya lebih. Kan cuma 6 miliar. Lalu orang yang ini tadi yang mengatakan itu minta syarat supaya rumah-rumah di sekitarnya itu diusahakan supaya bisa dibeli, ya, atau diminta untuk diberikan di tempat yang lain yang lebih baik. Dari uang ya kan masih ada 4 miliar ya, 4 miliar itu. Jadi orang itu. Nah, orang yang nyumbang itu dulu bekerja di Garuda. Ya. Tapi keluar
Ya, dulu bekerja di perusahaan kacang Garuda. Ya. Perusahaan kacang Garuda, bukan Garuda maskapai ya. Sama nih jong guyu tah ya. 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 Rasanya perusahaan kacang Garuda itu enggak terlalu punya hutang. Tapi maskapai Garuda itu punya hutang saya kira triliunan ya. Kebocoran juga triliunan seperti itu ya. Ini bekerja di kacang perusahaan itu. Lalu keluar bikin perusahaan sendiri mulai dari nol, namanya perusahaan Garuda Gangsar ya. Perusahaan kacang Gangsar. Lalu menjadi besar dan beliau adalah orang yang saya sering tahu ikut ngaji ya, lama sudah ngaji di situ. Nah, ketika itulah kemudian nyumbangkan itu. Nah, ini kan lalu saya puji, ini PDM Tulungagung ini orang yang bertakwa kepada Allah. Masalah yang dibuat baru 2 jam sudah diselesaikan oleh Allah. Nah, kira-kira 3 bulan yang lampau masjid itu diresmikan. Ya, diresmikan. Nah, lalu saya korek-korek, ternyata sudah habis 32 miliar. 32 miliar. Sekedar gambaran. Kenapa habis banyak itu? Ini ubinnya itu. Ini ya. Itu didatangkan dari Itali. Apa ini marmer ya? Marmernya datangkan Itali. Di ini depan ini, di sana ada kaca, di belakang kaca itu ada tutup Ka'bah itu. Kiswah. Ada tutup Ka'bah. Ya, itu benangnya yang itu benang emas, Pak. Ibu-ibu. Emas 24 karat. Saya bisa cerita karena pada tahun 2016 ingat saya, ya. Saya diminta oleh UIN Maulana Malik Ibrahim tempat kami ngajar di Malang untuk mewakili UIN menerima undangan pemerintah Saudi Arabia. Diundang. Ya. Nah, ada juga wakil Menteri Agama pada waktu Pak Umar Nasaruddin Umar, ya. Itu juga ikut di situ juga ada beberapa ada rombongan. Tentu kami umroh, ya juga diumrohkan di situ, diberikan hotel yang bagus-bagus karena undangan, ya. Kemudian diajak ke pembuatan kiswah, ya. Maka kami ke situ. Saya dekati kemudian orang yang nyulam itu. Nah, orang yang nyulam itu rupanya sulamannya sudah pada titik akhir di situ. Lalu ada kelebihan benang kira-kira masih sekian, ya. Setelah dipotong, ya, diberikan ke saya. Saya diberi. Saya mikir kok saya diberi. Lalu saya mikir, oh potongannya aku ini melasasih. Jadi wajahnya ini wajah melasasih, ya, ya. Wajahnya orang miskin kira-kira seperti itu ya. Lalu diberi, ya. Dan sampai sekarang ada, ya. Bisa di model seperti cincin ya, dibuat cincin tapi lemes sekali. Nah, yang diberi ternyata 2 orang, saya, yang satunya wakil Menteri Agama tadi. Kalau saya karena melihat melasasih, tapi kalau itu mungkin karena wakil Menteri Agama itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu sehingga saya tahu. Maka yang di Tulungagung itu harganya 1 miliar ya, lebih kiswah itu. Ya. Di Jawa Timur hanya ada 2. Satu masjid di Tulungagung itu yang kedua. Yang pertama masjid di Putat. Ini Putat ya. Oh maaf, maksud saya yang di Lamongan, masjid yang di Lamongan ya. Ya, itu Masjid Namiroh itu ada di situ. Hanya ada 2 di Jawa Timur. Nah, masjid tadi diresmikan, siapa yang meresmikan? Yang meresmikan Pak Haidar Nasir, Profesor Haidar Nasir, dan Pak JK. Pak JK itu Direktur Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia.
Jadi direktur utamanya itu Pak JK. Pak JK di situ yang meresmikan. Nah, yang ingin saya sampaikan, kira-kira 2 bulan sebelum peresmian itu saya ngaji. Saya ngaji ke Masjid Al-Fatah di situ, yang sudah megah, tanahnya lebih luas, ya, yang seperti tadi itu. Bahkan juga di dalam itu ada juga kamar-kamar yang disiapkan untuk mubalik dan sebagainya, itu tidak kalah dengan hotel bintang 3, bintang 4, seperti itu. Sehingga Pak JK memuji itu, memuji masjid itu yang terbaik, ya, dia sebut sebagai masjid terbaik di Indonesia. Ya, bukan yang terluas, tentu kalah dengan Istiqlal kalau luasnya, tapi yang terbaik. Nah, 2 bulan sebelum itu saya ngaji. Saya tanya, masjid ini sudah diresmikan? Dijawab, belum Pak. Diresmikanlah. Lalu saya katakan, kalau perlu, ya, kita undang Pak, nanti kita undang Pak Haidar, ya, untuk meresmikan ini. Nah, kalau perlu kemudian Pak JK sebagai direktur utama Dewan Masjid Indonesia 2 bulan sebelumnya. Nah, setidak-tidaknya jika tidak seperti itu, supaya gubernur yang meresmikan, insya Allah saya bisa bicara langsung pada gubernur untuk mau meresmikan ini. Setelah 2 bulan betul-betul terjadi. Jadi betul-betul terjadi. Inilah yang ingin saya katakan, bahwa ucapan kita itu punya kekuatan. Ya, punya kekuatan. Kita merasakan itu. Ya. Rasanya kita tidak punya di Muhammadiyah itu faham adanya karomah-karomah. Ya. Kiai Muhammadiyah punya karomah, kita tidak punya pandangan sama sekali tentang itu. Tapi kita harus lihat Muhammadiyah secara keseluruhan itu insya Allah diberi karomah oleh Allah. Ini loh Muhammadiyah secara besar itu, ya, yang sampai di Amerika dan sebagainya. Itu hampir pasti diberi oleh Allah kemuliaan, ya. Karena itu kita yang memimpin Muhammadiyah itu, karomah Muhammadiyah yang besar itu gunakan, ya, melalui ucapan kita, ya. Jangan mengucapkan yang tidak baik. Jangan pernah mengucapkan pesimistis. Jangan mengucapkan kami ini hanya di ranting Pak. Oh jangan. Nah, ranting itu bagian Republik Muhammadiyah. Nah, ya, Republik Muhammadiyah itu bagian Republik Indonesia, ya, jangan lupa. Jangan-jangan Republik Indonesia itu jadi indah karena ada Republik Muhammadiyah. Ya, jadi ya, gitu lah. Jadi jangan, gunakanlah ucapan kita itu, dan gunakan ucapan kita itu untuk hal-hal yang besar. Jangan yang kecil-kecil. Kalau kecil, wujudnya nanti kecil. Tapi kalau kita mengucapkan yang besar-besar, insya Allah jadi besar. Sampai tahu Pakistan, ya, Pakistan, negara Pakistan, ya, itu. Ibu kotanya Islamabad. Tahun 30 itu tidak ada negara Pakistan, tidak ada. Yang ada negara India. Subkontinental, ya, subkontinental India itu. Ya, itu yang ada. Lalu Iqbal tahun 1930 itu merasa kok enggak enak, ya. Kita yang Muslim dipimpin oleh orang Hindu. Ya. Coba sekarang ini, ya. Ketika kemudian presidennya atau perdana menterinya itu sangat ekstrim, ya. Itu kan pergolakan untuk menghancurkan Islam kan lebih besar, ya. Ya, jadi seperti itu. Lalu Muhammad Iqbal punya omongan besar yang itu disebut dengan Dreamland. Sudah nggak ngerti Dreamland juga nggak apa-apa, wong ngaji nggak perlu paham, ya. Kawasan yang diimpikan menjadi terpisah dari India. Maka itulah kemudian diucapkan oleh Iqbal, ya. Diucapkan beberapa kali, banyak dalam banyak kesempatan. Nanti 16 tahun, 17 atau 18 tahun negara Pakistan itu berdiri, dan yang mewujudkan Ali Jinnah. Jadi gitu. Jadi jenengan sekarang ketua ranting bikin ucapan yang besar supaya bisa tetap dilihat orang, bikin nambor besar tadi itu, ya. Mau dibangun sekolah madrasah ibtidaiyah yang terbaik. Kalau berani yang terbaik di Indonesia, kalau berani, ya. Nah, nanti itu. Andai kata bukan sampai yang mewujudkan, insya Allah akhirnya terwujud. Seperti Iqbal tadi 17 tahun, 18 atau 16 tahun baru terwujud.
Ya. Jadi saya kira inilah hemat saya ngaji di sini. Insya Allah saya berusaha untuk ngaji yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan, monggo dan sandarkan kepada Allah. Insya Allah kita ditolong oleh Allah. Mohon maaf, nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.